Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Syifanurasi dengan NPM 2113024071 dari kelompok 5 kelas A. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum akar mata kuliah botani tumbuhan tinggi. Masalah pada praktikum kali ini yaitu pada pembelajaran ini Anda dan kelompok Anda akan membedakan bentuk-bentuk akar dan sistem perakaran. Bahan-bahan yang dibutuhkan ada akar wortel, akar bengkuang, akar padi, akar beringin, akar bayam, dan akar sirih. Langkah-langkah dalam praktikum kali ini yaitu yang pertama mencari dan mengumpulkan tanaman-tanaman yang dibutuhkan, kemudian yang kedua mendokumentasikan hasil akar tanaman yang telah didapat, kemudian yang ketiga mencari referensi mengenai perbedaan bentuk-bentuk akar dan sistem perakaran, lalu mengidentifikasi bentuk-bentuk akar dan sistem perakaran pada akar yang telah didapatkan, kemudian membuat desain mading, kemudian yang keenam memasukkan hasil data ke dalam mading. Menurut Leonokas dan Billy 2021, akar merupakan bagian bawah dari sumbu tumbuhan yang paling dahulu mengalami perkembangan dan biasanya berkembang di bawah permukaan tanah, meskipun terdapat juga akar yang tumbuh di atas tanah karena mengalami modifikasi. Menurut Leonokas dan Billy 2021, akar merupakan organ yang berperan dalam menyerap air dan mineral. Berdasarkan fungsi tersebut, akar memiliki struktur yang efektif dalam memperluas daerah penyerapan dan mineral. Struktur akar dapat dibedakan menurut bagian-bagian sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah leher akar atau kolum, adalah bagian yang langsung bersambungan dengan pangkal batang. Kemudian yang kedua ada ujung akar atau apex radicus, adalah bagian yang paling muda dan terdiri atas jaringan-jaringan yang masih dapat mengadakan pertumbuhan. Yang ketiga ada batang akar, adalah bagian akar yang terdapat di antara leher dan ujung akar. Kemudian ada cabang-cabang akar, adalah bagian yang muncul dari akar pokok tetapi tidak langsung bersambungan dengan pangkal batang dan masing-masing dapat mengadakan percabangan lagi. Kemudian yang kelima ada serabut akar, adalah cabang akar yang halus teksturnya dan berbentuk serabut. Kemudian ada rambut-rambut akar. Bulu-bulu akar adalah penonjolan pada epidermis kulit yang berfungsi memperluas area penyerapan sehingga lebih banyak air dan zat-zat makanan yang dapat diambil. Kemudian yang terakhir ada tudung akar, adalah bagian yang terletak di ujung dari akar berguna untuk melindungi bagian ujung akar yang masih muda. Lalu selanjutnya menurut Astunida dan Wiono 2019 menyatakan bahwa sistem perakaran berdasarkan perkembangan dari akar lembaga dibedakan menjadi dua, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah dalam perkembangannya akar lembaga radikula tumbuh terus menjadi akar utama, sedangkan akar serabut yaitu akar lembaga yang dalam perkembangan selanjutnya tidak berkembang, tetapi pada pangkal batang keluar akar yang banyak dengan ukuran yang relatif sama. Yang pertama ada sistem perakaran wortel atau Daucus carotel. Akar tunggang berbentuk tombak dengan pangkal besar dan meruncing ke ujung. Hal tersebut sejalan dengan Riastuti dan Febrianti 2021 yang mengatakan bahwa akar tombak pangkalnya besar dan meruncing ke ujung dengan serabut akar sebagai percabangan contoh pada wortel. Kemudian yang kedua, bengkuang. Leonokas dan Bilik 2021 menyatakan bahwa sistem perakaran pada bengkuang, akar tunggang berbentuk gasing dengan pangkal akar besar membulat dan ujung yang sempit dan meruncing. Kemudian yang ketiga, menurut Ibrahim tahun 2021 mengatakan bahwa sistem perakaran bayam adalah akar tunggang dengan cabang-cabang akar yang bentuknya bulat panjang menyebar ke semua arah. Hal tersebut sejalan dengan Anggraini 2019 menyatakan bahwa sistem perakaran bayam adalah akar tunggang yang menyebar dangkal pada kedalaman 20-40 cm. Kemudian ada akar serabut. Akar serabut ini kami mengambil pada akar padi. Sistem perakaran pada padi berupa akar serabut benang yang menyusun akar serabut kecil-kecil berbentuk benang. Hal tersebut sejalan dengan Riastuti dan Febrianti 2021 yang mengatakan bahwa akar serabut dibagi menjadi akar benang serabut berupa akar serabut kecil
yang berbentuk benang, contoh pada padi. Kemudian ada sistem perakaran khusus. Yang pertama ada perakaran beringin. Leonokas dan Billig 2021 menyatakan bahwa sistem perakaran bentuk-bentuk akar dan sistem perakaran khusus memiliki perbedaan berdasarkan fungsinya. Pada beringin memiliki perakaran khusus gantung, yaitu radix aorus, akar dengan arah tumbuh dari atas batang dan tumbuh ke arah tanah selama menggantung, yang berfungsi menyerap air dan gas yang penting untuk metabolisme tumbuhan. Ketika akar gantung mencapai tanah, maka berfungsi sebagaimana akar pada umumnya untuk menyerap air dan mineral di tanah serta mengkokohkan tegaknya atau menempati posisi tumbuhan. Kemudian yang keenam ada akar sirih. Leonokas dan Billig 2021 menyatakan bahwa sistem perakaran bentuk-bentuk akar dan sistem perakaran khusus memiliki perbedaan berdasarkan fungsinya. Pada sirih memiliki perakaran khusus lekat, yaitu radix ligans, di mana akar tersebut tumbuh di sepanjang batang dan keluar dari buku-buku batang yang berfungsi sebagai penunjang tumbuhan. Berikut merupakan hasil produk yang telah kami buat, yaitu berupa mading. Di sini terdapat gambar-gambar akar tanaman yang telah kita dapatkan, kemudian ada penjelasannya. Lalu terdapat barcode yang memuat informasi lebih lanjut mengenai. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.